Selamat malam, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Arkarius Evaristus Nola, mahasiswa baru kelas A semester 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku pertama saya, Sosiologi Masyarakat. Dalam argumen lama tentang hakikat masyarakat, ada pandangan bahwa ada makna mistik dan gagasan bahwa semua kehidupan manusia minum dulu dan sederajat dengan kenyataan. Ada pandangan bahwa esensi masyarakat seharusnya hanya sebuah konsep abstrak yang dapat dipahami oleh pengamat realitas keberadaan tunggal setelahnya, seperti halnya pepohonan dan sungai, rumah dan ladang yang dianggap sebagai lanskap. Serikat harus mengakui bahwa sebenarnya argumen ini memiliki makna ganda. Di sisi lain, ada kepentingan motivasi individu yang hidup untuk bersatu kepentingan ekonomi dan ideal. Semua makalah dalam volume ini sulit untuk diterjemahkan, tetapi makalah Simmel mungkin yang paling sulit. Banyak masalah berkaitan dengan keabstrakannya. Diskusi tentang interaksi sosial seringkali dalam terminologi yang membuat makalahnya tidak jelas. Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa di mana ketika Simmel menggunakan kata-kata murni itu seperti dalam bentuk-bentuk konten. Poin kedua, seperti Kant, dia tertarik pada dinamika, khususnya dinamika sosial. Poin ketiga adalah gagasan tentang keadaan atau kondisi yang berlawanan. Keempat, Simmel mengaji realisasi sosial cenderung kecil, seperti interaksi feel-rating antara laki-laki dan perempuan, dan membahas interaksi sosial yang terkesan tidak penting seperti obrolan ringan, lucuan, dan sejenisnya. Gagasan itu tampak hampirnya sepele dibandingkan dengan teman-teman besar dari surat kabar lainnya. Tunis tentang esensi sosiologi, Webers tentang sifat surat kabar, atau Sombart tentang teknologi dan budaya. Namun itu adalah poin Simmel bahwa karena kekurangan analisis sosiologi yang jelas diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, bentuk kehidupan sosial yang sangat besar dan bermacam-macam tumbuh. Mereka semua tumbuh satu sama lain, untuk satu sama lain, dalam satu sama lain, melawan satu sama lain, dan melalui satu sama lain. Dalam negara dan demokrasi, dalam negara dan komunitas, dalam persatuan gereja, dan ekonomi dalam keluarga dan perkumpulan. Seperti halnya efek energi yang muncul dari unsur-unsur materi untuk mewujudkan materi, maka dari benda yang tak terhitung banyak terhadap dorongan dan minat manusia yang menggerakkan kita dan memaksa kita menuju orang lain dalam bentuk penyatuan. Jadi kita beralih dari sejumlah makhluk hidup yang hidup berdampingan menjadi esensi abadi, yaitu masyarakat. Di dalam proses ini atau di luarnya, sekarang berkembang suatu bentuk sosiologis tertentu yang berhubungan dengan seni dan permainan, yang mengeluarkan bentuk dan meninggalkan realitasnya. Itu tetap di sini jika konsep dorongan untuk bermain atau dorongan untuk seni memiliki nilai penjelasan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa setiap permainan atau aktivitas atau arsitek mengandung universal dan tidak terpengaruh. Kesetaraan dan kepuasan tertentu terletak pada penampilan senam dan permainan kartu, atau juga pada musik atau patung, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang spesial dari musik atau patung itu, tetapi hanya dengan fakta bahwa masing-masing dua adalah seni atau masing-masing adalah permainan pertama. Seperti yang saya sebut sebagai dorongan arsitek secara bersamaan menarik keluar bentuk dari keseluruhan hal yang tepat menjadi sesuatu yang spesifik. Dorongan ini menghasilkan bentuk yang sesuai, dan dorongan sosial secara bersama menarik keluar dari kenyataan. Sosiologi pertama adalah disiplin filosofi. Dengan demikian ini jauh lebih tua dari namanya. Nama tidak
membuatnya, dan orang yang menciptakan nama itu juga tidak mewujudkannya. Spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama analisis politik, selalu terkait erat dengan gagasan etis dan tingkah laku kehidupan dan bentuk kehidupan yang baik. Filsuf yang ingin menemukan jalan yang benar dan memimpin harus menjadi pemandu hidup. Perkembangan sosiologi teoritis yang jauh dapat disebut filsafat sosial, kemudian tidak dapat dipisahkan dari sejarah filsafat hukum. Akibat ini juga tidak dapat dipisahkan dari doktrin umum negara dari kemakmuran. Dalam kaitannya dengan belakangan ini, teori-teori bermuncul tentang cara berkaitan untuk menjalankan kehidupan ekonomi, dan ini telah bercabang dari koneksi alam dan sah mereka yang berhubungan antara produksi, pertukaran, dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan ini, belakangan ini teori bermuncul tentang cara terbaik untuk menjelaskan kehidupan ekonomi, dan ini telah bercabang dari koneksi alami dan terbaik untuk menjalankan kehidupan ekonomi. Dan ini telah bercabang dari koneksi alami dan koneksi alam dan sah mereka yang berhubungan antara produksi, pertukaran, dan ekonomi. Pada saat yang sama, kami memperhatikan bahwa semua upaya untuk memahami koneksi ini lambat dan hanya menjauhkan diri dengan kesulitan dan motivasi standar. Dengan kata lain, dari kegiatan, keinginan, serta ide dan kecenderungan praktis, namun kemungkinan tidak mungkin untuk sepenuhnya jauh dari motivasi standar ini. Di mana-mana dalam kehidupan organik dan pertentangan, ada yang normal dan ada yang tidak normal, psikologis dan patologis, yang sehat dan yang sakit, mereka yang hidup secara sadar, mereka yang menurun. Dokter sosiologi tampaknya menjadi cabang dari etika filosofi umum yang sekarang diperspektifkan sebagai satu-satunya perhatiannya, dan telah memandang bahwa ia telah menegakkan kebenarannya dan individualisme yang dari pusat filsafat. Untuk memahami hubungan antara etika dan penemuan keinginan lebih dari kebutuhan, pada kenyataan ini adalah hubungan penting untuk semua pemikiran dan pemahaman kita berdiri pada dasarnya untuk melayani keinginan. Betapa kasarnya panggil utilitas, betapapun kecilnya penerapan dan pemanfaatan hasil-hasil bagi penelitian individu, penampilan sosial, entah bagaimana menentukan keberhasilan kemajuan semua sains. Benang-benang pengikat yang menghubungkan, membawa dan memajukan hasrat sosial itu tipis, tetapi hasrat sosial selalu mengatur dirinya sendiri di sekitar perjuangan untuk mengatasi kejahatan sosial sejauh mungkin, dan mereka bergumul di sekitar bentuk pencapaian kebaikan sosial sebagai cita-cita manusia. Mungkin tetap harus ditentukan apakah ada kejahatan absolut atau kebaikan absolut bagi umat manusia. Etika filosofis dan filsafat dan bentuk tradisional berupa pada asumsi bahwa pernyataan ini dapat dijawab dengan tegas. Etika, filosofi, dan filsafat hukum dalam bentuk tradisionalnya bertumbuh pada asumsi bahwa pernyataan ini dapat dijawab dengan tegas. Namun bahkan etika dan filosofi hukum secara keseluruhan, terutama hukuman kodrat rasional, juga memiliki objektif tertentu. Pengetahuan konseptual yang independen dapat diambil dari hubungan kodrat untuk mendapatkan bagian dari sosiologi teoritis yang paling penting. Oleh karena itu, ilmu tumbuh akan berkembang untuk menjadi lebih kuat dan untuk lebih memastikan dan membebaskan diri dari pengaruh langsung dan akibat dari kecenderungan kemauan terhadap kepentingan praktis. Inti dari konsep sosiologi adalah kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sejarah filsafat hukum. Akibat ini juga tidak dapat dipisahkan dari doktrin umum negara dari kemakmuran. Dalam kaitannya dengan belakangan ini, teori-teori bermuncul tentang cara berkaitan untuk menjalankan kehidupan ekonomi, dan ini telah bercabang dari koneksi alam dan sah mereka